to Bertis in the house. Yo, mana suaranya? Saya sangat bersemangat jikalau banyak mendapat suara-suara yang bisa membangkitkan gairah-gairah di dalam tubuh ini ya. Seperti pada episode kali ini kita akan kembali mengulik dan juga menyerap hal-hal yang patut untuk diperbincangkan seputaran dunia penyiaran. Kita sudah kedatangan salah seorang penyiar sekaligus master of ceremony. Dia juga seorang pekerja kantoran. Langsung saja, ini dia, kita sambut Alif Rangga. Hai, halo Berti, halo teman cerita. Alhamdulillah ya. Seneng banget dapat undangan buat ngobrol-ngobrol di sini. Saya merasa terhormat kedatangan bintang tamu yang biasa enak aja dipandang dong. Gitu ya, karena sebelum-sebelumnya bersama dengan kru-kru dari Cecerita itu kan emang tidak ada gitu. Tapi bukannya ini episode pertama ya? Iya, ini akan menjadi episode pertama, jadi nantikan untuk teman cerita gitu ya. Untuk mensubscribe dan juga bunyikan lonceng jikalau ada pemberitahuan dari video terbaru. Bener cerita. banget, biar kita bisa cepet-cepetan bisa dapat AdSense ya. Amin. AdSense. Amin. Kita aminkan saja. Baiklah. Nah. Gimana kabarnya nih Berti? Oh, alhamdulillah saya baik. Kok malah saya yang nanya ya? Ini sebenarnya kebalik ya konsepnya ya. Oke, Alif Rangga apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain? Sibuk kantor aja sih, sibuk siaran. Kemarin abis nge-MC juga. Nada-nada kesombongannya itu ada ya? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Baiklah. Sekali lagi kita akan membahas seputaran dunia penyiaran karena Alif Rangga ini adalah seorang penyiar radio. Biasa aja dong. Awal mula terjun sebagai penyiar radio itu seperti apa? Sebenarnya sih ini langsung cerita aja ya. Iya dong, masa besok sih. jadi awal dari pengalamanku, journeyku untuk menjadi seorang penyiar radio itu awalnya waktu kuliah di antara semester 5 atau 6, kurang lebih di pertengahan tahun 2016. Waktu itu kan emang kayak udah saatnya KKLP nih di kampusku. Jadi kebetulan memang konsentrasi yang ku ambil itu adalah broadcasting, yang artinya emang kayak ujung-ujungnya jadi penyiar juga ya kan. Wow. Nah terus waktu itu temenku namanya Vita itu punya kenalan di radio tempatku siaran sekarang, dan dulu kan sampai sekarang emang di situ tuh siarannya. Nah dari situ kita mengajukan izin buat KKLP di Radio Madama. Dan karena kebetulan punya teman orang dalam juga, jadi kayak lancar jaya coy. Mempermulus karir Anda sebagai penyiar radio. Bisa dibilang kayak gitu. Nah kebetulan karena waktu itu juga ngobrol-ngobrol kan sama petugas yang waktu itu bekerja. Bukan. Belum merekrut. Oke. Jadi kayak masih diwawancarai terkait kira-kira kayak gimana nanti programnya KKLP di sini. Jadi kayak sembari menjelaskan begitu, ternyata Radio Madama juga lagi membuka rekrutmen untuk jadi radio DJ / announcer di sana. Berarti ini bisa dibilang rezeki anak soleh ya? Bisa jadi. Terus karena di interview bisa dibilang kayak gitu sama orang office di sana. Salah satu recruiters yang ada di sana ternyata dengerin suaraku dan kayak dia nyeletuk dan bilang kayaknya cocok kok deh jadi penyiar radio karena materi suaramu bagus ya kan. Terus gitu deh, karena kebetulan juga Madama lagi merekrut radio DJ / announcer, jadi disuruh ikut lah dan kayak sempat mengikuti beberapa tes juga. Dan kebetulan emang waktu itu seperti yang tadi saya bilang lagi membuka rekrutmen, jadi kan pastinya rada banyak tuh juga untuk saingan untuk menjadi penyiar waktu itu. Jadi kayak ikutan tes ilmu pengetahuan umum. Oke. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah 18 orang totalnya. Dan waktu udah ada hasilnya, katanya nilaiku yang paling tinggi coy. Saya seperti ada rasa-rasa dan kebetulan nih teman cerita waktu itu kita barengan kan. Kemungkinan Berti ini tidak diterima sepertinya ya. Jadi waktu itu emang sainganku salah satunya adalah Windy, dan hasil tesku untuk ilmu pengetahuan umum itu paling tinggi di antara semuanya, yang artinya paling tinggi dari Windy dong.
Tolong Sorry. jangan dipercaya ya, semua adalah hoax. Nah, bisa dibilang jalan menuju menjadi seorang penyiar itu banyak berarti ya. Rada banyak sih, tapi agak dipermudah karena adanya orang dalam sebenarnya. Waduh, ini sepertinya bisa apa ya, menjadi salah satu tips juga kah, atau mungkin gimana ya? Maksudnya bukan tips untuk mendapatkan pekerjaan melalui orang dalam ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita punya Bener jaringan. banget. Makanya tuh kayak orang tua dulu biasa bilang perbanyaklah bergaul ya kan, biar kayak di mana-mana kamu bakalan punya teman. Jadi kayak semakin mudah kalau misalnya di kemudian hari kamu mengurus ini itu, jadi kayak ada kenalan di situ, jadi kayak makin mudah. Oh, banyak teman, banyak rezeki. Amin ya. Oke, nah banyak yang bilang pekerjaan seorang penyiar itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Tinggal ngomong udah dibayar. Nah, menurut Alif Rangga, dari pengalaman seorang Alif Rangga sebagai penyiar, apakah menjadi penyiar itu hal yang mudah? Jujur sih tidak ya. Lebih ke kalau sebenarnya dibilang mudah sih sangat tidak ya, karena kayak kita latihan training berkali-kali sampai berbulan-bulan juga. Waktu itu kayak sampai latihan fisik, latihan. Oh, penting ya. Saya kira hanya latihan suara atau latihan mungkin pengetahuan umum seputaran lagu, tapi ini ada Berarti latihan. kita dulu seangkatan, ingat gak sih? Oh, berarti kan dulu nggak sampai di tahap akhir ya, Berti. Jadi teman cerita ya, waktu latihan jadi penyiar di radioku sekarang ini, Radio Madama, itu kita juga ada kelas yang namanya apa sih namanya, lupa juga. Freeletics cuy. Jadi kayak tiap Rabu kita di trainingnya tuh kayak kurang lebih sebulan, dan di tiap Rabu itu kita ada kelas freeletics. Jadi kayak tiap malam kita dikasih kelas untuk olahraga yang menurutku sih adalah hal yang rada susah juga ya, karena kebetulan saya memang tipikal orang yang gimana ya, yang kayak nggak pernah olahraga sebelumnya nih cerita. Gitu ya. Saya pernah mendapat bocoran dari teman Alif Rangga ini, pas dia kelas freeletics dia tuh hanya datang 1 kali saja. Iya bener banget. Karena sudah tidak sanggup mengikuti latihan ya. Karena emang saya tipikal orangnya yang lebih senang rebahan daripada olahraga, jadi kayak ya udahlah ya. Tapi alhamdulillah lulus loh jadi penyiar. Ya, jadi memang banyak sekali tahap yang dilalui untuk menjadi seorang penyiar. Nah, tapi pernah nggak sih mungkin Alif punya pengalaman pas lagi nyiar terus tiba-tiba mungkin ada kabar buruk kah? Jadi memang harus tetap terlihat happy kan gitu ya. Kalau misalkan kita dengerin radio tuh kayaknya penyiar tuh kayak nggak ada susahnya gitu, ketawa ketiwi. Karena emang kita di trainingnya tuh untuk jadi penyiar harus punya karakter smiley face kan. Jadi kayak smiley voice, smiley voice. Jadi kayak tiap kali kita siaran itu dipaksa, kita dituntut untuk selalu terdengar ceria. Pernah nih waktu suatu ketika, ini boleh curhat dikit gak? Boleh silakan. Jadi waktu itu emang curhat ya. Curhat dong. Silakan. Jadi waktu itu emang kayak lagi baru putuskan sama orang ini. Problem anak muda ya. Problematik juga sih sebenarnya orangnya. Emang saya tipikal orang yang suka stuck juga di unhealthy relationship. Toxic relationship ya. Dan waktu itu emang kayak baru awal-awal siaran juga. Itu kalau nggak salah di tahun 2017. Dan kayak bisa dibilang sih kayak masih baru ya, masih dikategorikan trainee waktu itu, dan kayak baru putus gitu cuy sama orang ini. Padahal kan emang sebenarnya sih udah lama jalan sama dia, tapi kayak putus tiba-tiba. Nanti kita taruh fotonya ya. Jangan dong. Dan kayak lagi siaran terus lagi patah hati, otomatis mood shifting dong, ya kan. Jadi kayak pasti bakalan ada feeling yang nggak enak gitu. Itu sebenarnya lebih ke mengaruh ke playlistku coy. Oke, jadi kalau suasana hati agak galau, otomatis lagunya patah hati. Jadi gitu mungkin ya kayak banyak juga terjadi di radio-radio di luar sana. Kalau misalnya penyiarnya muterin lagu-lagu patah hati kayak 3-4 lagu, itu kayaknya penyiarnya lagi ada masalah deh. Ada masalah gitu ya. Oke, berarti itu memang mood itu berpengaruh ketika kita sebenarnya berpengaruh. Pastinya sih berpengaruh ya, tapi kita dituntut untuk tidak
membuat mood itu di peringkat teratas saat kamu sedang siaran. Jadi harus tetap profesional apapun Harus keadaanmu profesional. Aku punya temen namanya Jenny. Sorry kalau Kak Jenny nonton. Dia waktu itu juga lagi putus banget dan putus banget ya. putus dan kayak patah hati banget. Patah hati parah. Dan ini sebenarnya diceritain juga sih. Dan kayak senangis jadi-jadinya. Dan kayak tiap VO dia kayak mesti nahan nangisnya cuy. Oke, berarti pas off air nangis, pas lagi on air ketawa lagi gitu ya. harus smiley voice lagi cuy. Jadi emang itu, harus profesional sih. Oke, tapi kalau misalkan berarti hampir bisa dibilang ini adalah tahun kelima Alif Rangga menjadi seorang penyiar. Kayaknya sih 5 ya. Kan dari 2016. 16 berarti hampir masuk tahun ke-6 ya. Ke-6 kayaknya. Oke. Nah, tantangan terbesar menjadi seorang penyiar. Tantangan terbesar kayaknya di gaji kali ya. Karena Banyak orang berpikir jikalau kita bekerja di dunia penyiaran itu cuannya sangat banyak. Sebenarnya sih banyak. gimana ya coy? Sangat banyak. Kayak kita realistis aja kali ya. Realistis ya. Sebenarnya sih emang bisa banyak ya. Emang harusnya sih banyak ya. Kalau kita nerimanya kayak nge-MC dari luar siaran. Baik. Gaji siaran juga sebenarnya banyak karena kayak 50.000 per jam kali gitu kan. Katakanlah seperti itu ya, kita nggak tahu nih. Kok kayak kebuka banget deh. Jadi siarannya 4 jam sehari dikali senominal yang tadi saya sebutkan. Dan kayak sebulan cuma 4 kali siaran. Karena mungkin ngambilnya nggak daily juga sih. Ya. Jadi itu menjadi salah satu gitu ya. Tantangan. Tapi tantangan terbesar sih menurutku adalah mood shifting itu. Jadi bagaimana kita bisa memanage diri kita untuk tetap terlihat profesional di pendengar. Bener gitu banget. Apalagi kan sebagai seorang penyiar kita memang dituntut juga untuk membuat pendengar kita untuk membangun sebuah theater of mind. Kan mereka nih nggak ngelihat kita kan. Nggak melihat secara visual ya. Makanya kayak semaksimal mungkin kita membuat ilustrasi gambaran kayak seperti apa sih personal yang lagi siaran ini. Oke. Apakah pesan yang ingin kita sampaikan ke pendengar itu bisa tergambar istilahnya seperti makanya itu, waktu gitu ya? training juga kita diajarin personal branding kan. Jadi kayak Oke, berarti tapi belum tentu mungkin yang kita dengar di radio, wah ini sepertinya orangnya ceria gitu. Pernah nggak sih dapat ini Alif ya penyiar radio ya? Kalau saya dengar di radio anaknya ceria, ini kok enggak gitu, pernah nggak? Sebenarnya pernah banget waktu jalan-jalan ke TSM. Di salah satu rumah makan itu ternyata ada salah satu Paramuda juga. Paramuda adalah nama panggilan untuk pendengarnya radioku. Dan kayak Alif Rangga, saya biasa dengar kok siaran. Ternyata lebih ganteng kok dari suaramu. Kok lebih ke memuji diri sendiri ya? Bukan, ini sebenarnya agak sedikit mengada-ngada faktanya ya. Itu sih terserah penonton cerita aja ya. Mau percaya atau enggak ya? Tapi alangkah baiknya dipercaya gitu. Oke, baik. Biar saya senang. Oke, nah berarti memang banyak tantangan menjadi seorang penyiar untuk bisa istilahnya ngebuat pendengar kita itu tahu apa yang kita sampaikan gitu kan. Bisa dibilang begitu. Berarti jadi seorang penyiar itu harus pintar. Mau nggak mau sih harus pintar ya, karena kalau nggak pintar jadi asbun jadinya Bun. Asbun ya, asal bunyi. Jadi bunyi. Siarannya nggak ada isinya. Nah benar banget, makanya sebagai penyiar juga kita dituntut untuk sering membaca kan, kayak membaca apapun itu, yang penting bacaan. Memperkaya kosakata dan juga pengetahuan berarti ya. Jadi selama ini buat teman cerita yang mungkin beranggapan menjadi seorang penyiar gampang tinggal ngomong dibayar. Enggak dong. Itu salah. Kita masih banyak proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang penyiar. Nah, adakah tips-tips yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman cerita untuk bisa menjadi seorang penyiar?
Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, perbanyak pergaulan teman-teman. Karena banyak teman, sekali lagi banyak rezeki. Jadi kali aja kamu mau jadi penyiar ya, carilah mungkin teman-teman di Instagram yang sebelumnya memang adalah seorang penyiar, biar nantinya kalau misalnya kamu mendaftar menjadi penyiar juga di radio tempatnya siaran bisa dapat koneksi ya kan, kayak saya kemarin. Tapi ini pentingnya sebuah koneksi ya, pentingnya sebuah koneksi. Terus apalagi ya yang kayak rajin-rajin untuk latihan, membaca. Terus bagaimana cara untuk membangun percaya diri. Percaya diri juga adalah menjadi sebuah tantangan sih menurutku. Oke. So far perjalananku ini. Visi kita tidak dilihat ya, tidak tapi percaya terlihat. diri penting untuk menjadi seorang penting pastinya, karena kayak kalau nggak percaya diri itu delivery message-nya juga bakalan terbata-bata biasanya. Jadi kesannya kita tidak menguasai apa yang ingin kita bicarakan kalau kita tidak percaya dengan materi ini. We should trust ourselves. Wow, luar biasa sekali. Ya. Memang pengalaman di dunia penyiaran ini ternyata sangat menarik ya. Banyak lika-liku yang dihadapi seorang penyiar untuk bisa mendeliver pesan yang ingin disampaikan, bener yang banget. didengarkan sama pendengar itu kayak wah ternyata info ini sangat menarik seperti itu. Kalau gitu bisakah Liv Rangga menyampaikan sebuah closing statement untuk teman-teman cecerita yang ingin menjadi seorang penyiar? Yang mau jadi seorang penyiar aja atau umum nih? Boleh, mungkin kata-kata mutiara ke apa? Umum aja kali ya. Boleh. Teman-teman jangan lupa untuk respect your parents. Karena mengingat banyak anak-anak muda sekarang yang tidak respect kepada kedua orang tuanya, padahal itu adalah suatu hal yang essential. Dan I think we should remind everyone about that. Dan ini seperti kedatangan temannya Ariana Grande ya. Anaknya sangat full English gitu. Oke, baiklah. Bukan so Inggris sih. Jadi kayak ini masih bisa ngobrol lagi nggak? Silakan kita lanjutkan. udah kayaknya udah time out ya. Oke, baiklah. Berarti memang harus ada, ibarat kata kalau misalkan kita melakukan sesuatu harus ada restu dari orang tua ya kita dalam melakukan segala. Bisa dibilang apapun. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Liv Rangga yang sudah sharing seputaran dunia penyiaran yang sangat luar biasa untuk episode kali ini. Dan pastikan untuk teman-teman cecerita menantikan episode-episode terbaru dari Bertie is in the house. Makanya jangan lupa untuk subscribe YouTube Cecerita. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya Liv Rangga. Peace out.